Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku semua? Hari ini kita akan belajar tematik tema 2 Persatuan dalam Perbedaan, kelas 6, subtema 1 Rukun dalam Perbedaan, pembelajaran 1. Baik anak-anakku, sebelum belajar mari kita berdoa terlebih dahulu. Anak-anak, proklamasi kemerdekaan menjadi tonggak sejarah bagi perjuangan bangsa Indonesia. Meskipun terdiri atas suku yang berbeda, rakyat Indonesia bersatu dalam memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Nah, kalian dapat saksikan di situ anak-anak sedang bergembira merayakan kemerdekaan Indonesia yang dirayakan setiap tanggal 17 Agustus. Rakyat Indonesia selalu mendengar petugas upacara membacakan teks proklamasi. Sebagian rakyat juga bisa mendengarnya dari radio atau dari tempat lain. Teks proklamasi yang dibacakan memiliki sejarah bagi bangsa Indonesia. Teks proklamasi tersebut adalah teks proklamasi kemerdekaan negara Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia, ya. Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan tanggal 17 Agustus 1945 itu menjadi peristiwa yang penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di Nagasaki. Ya. Jadi kemerdekaan yang diperoleh oleh negara Indonesia itu bukan hadiah dari Jepang, tapi itu murni perjuangan dari bangsa Indonesia. Pada saat Jepang dibom oleh sekutu, ini menjadi kesempatan bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Kalian lihat pada layar ada teks proklamasi. Teks proklamasi ditulis di Rumah Laksamana Tadasi Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para penyusun teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno. Saat itu hadir pula BM Diah, Sayuti Melik, Soekarni, dan Sudiro. Soekarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Nah, teks proklamasi ya. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 45 atas nama bangsa Indonesia Soekarno. Baik anak-anakku ya. Pagi harinya 17 Agustus 1945 di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 telah hadir antara lain Suwiryo, Wilopo, Gafar Pringgodikdo, Tabrani, dan Trimurti. Acara dimulai pukul 10 dengan pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Ya, kemudian bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Dari teks proklamasi, dari cerita sejarah tentang proklamasi, sekarang kita dapat memetakan beberapa peta pikiran dengan membuat pertanyaan menggunakan kata tanya apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Misalnya, apa yang dilakukan Muhammad Hatta, Insinyur Soekarno, dan Ahmad Subarjo? Nah, jawabannya yang dilakukan adalah merumuskan teks proklamasi. Contoh lagi, mengapa Jepang menyerah kepada Amerika Serikat atau kepada sekutu? Karena kota Hiroshima dan kota Nagasaki sudah diberi bom atom. Berikutnya,
Gimana teks proklamasi dibuat? Nah, terus kapan kota Hiroshima dan Nagasaki dibom? Nah, kalian nanti bisa menuliskan di buku masing-masing jawabannya. Baik anak-anak, masih semangat untuk belajar? Nah, menjelang proklamasi kemerdekaan, perbedaan daerah, agama, dan suku bangsa bukanlah penghalang bagi generasi muda dan generasi tua untuk berkumpul. Perbedaan pendapat sempat terjadi, namun akhirnya mereka bersatu padu untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Pada waktu itu, semangat persatuan sangat menonjol. Bangsa Indonesia memiliki tekad yang kuat. Tidak ada jalan lain dalam usaha memproklamirkan kemerdekaan kecuali menjalin persatuan dan kesatuan. Hal ini mencerminkan kerukunan dalam perbedaan. Berikutnya, kalian saksikan dulu video makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Silahkan disimak. Sebagai bangsa yang merdeka, proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan peristiwa bersejarah bagi bangsa Indonesia. Peristiwa ini menandai kelahiran negara Indonesia. Indonesia menjadi bangsa yang merdeka dan terbebas dari penjajahan bangsa asing. Penderitaan rakyat selama masa penjajahan membuat bangsa Indonesia bertekad menjadi bangsa yang merdeka. Kemerdekaan merupakan hak semua bangsa. Oleh sebab itu, seluruh rakyat Indonesia berjuang untuk meraih kemerdekaan. Peristiwa proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 sebagai pernyataan atas kemerdekaan bangsa Indonesia. Yang kedua, puncak perjuangan bangsa Indonesia meraih kemerdekaan. Bangsa Indonesia dijajah bangsa asing sangat lama. Perjuangan melepaskan diri dari penjajahan ini sudah berlangsung sejak lama. Para pejuang dari berbagai daerah, tua dan muda, silih berganti mengangkat senjata mengusir penjajah. Namun, upaya mereka masih belum berhasil karena perjuangan masih bersifat kedaerahan dan terpecah-pecah. Setelah peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928, barulah para pejuang bersatu padu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Saat itu tiba ketika Jepang kalah dari sekutu pada Perang Dunia Kedua. Indonesia yang pada waktu itu menjadi jajahan Jepang mengalami kekosongan kekuasaan. Terjadi perbedaan pendapat antara para pemuda dan golongan tua. Para pemuda mendesak Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan. Sementara itu, golongan tua tidak mau tergesa-gesa memproklamasikan kemerdekaan. Karena khawatir terjadi pertumpahan darah rakyat Indonesia, akhirnya golongan muda dan golongan tua bersatu bersepakat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. 3. Pengakuan dunia luar. Sebelum peristiwa proklamasi kemerdekaan, Indonesia dikenal sebagai negara jajahan bangsa asing seperti Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris, dan Jepang. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan oleh Soekarno menjadi pengumuman kepada dunia bahwa Indonesia telah merdeka dan sejajar dengan negara lain sebagai bangsa yang berdaulat. Keadaan ini diikuti dengan pengakuan dari negara lain. Negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia adalah Mesir. Pengakuan kemerdekaan Indonesia kemudian diikuti oleh Suriah, Irak, Lebanon, Yaman, Saudi Arabia, dan Afghanistan. Keempat, bukti bahwa Indonesia merupakan bangsa yang mandiri. Jepang memang menjanjikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia, namun para pemuda menginginkan proklamasi kemerdekaan tidak dicampuri oleh Jepang. Pemuda ingin menunjukkan bahwa kemerdekaan Indonesia merupakan murni hasil perjuangan bangsa Indonesia. Kemerdekaan Indonesia bukan hasil dari pemberian bangsa asing. Proklamasi kemerdekaan Indonesia membuktikan keberhasilan bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah. Kelima, landasan untuk bersikap terhadap dunia. Selama bertahun-tahun bangsa Indonesia dijajah oleh bangsa asing. Bangsa Indonesia harus patuh terhadap kebijakan bangsa asing kala itu. Setelah proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka dan bebas untuk menentukan sikap terhadap dunia. Tidak ada lagi bangsa asing yang dapat memaksakan kehendaknya kepada bangsa Indonesia. Bahkan bangsa Indonesia menjadi penggagas kemerdekaan bangsa-bangsa di Asia Afrika melalui Konferensi Asia Afrika tahun 1955.
Selain itu, Indonesia aktif memelihara perdamaian dunia melalui pembentukan gerakan non-blok ketika Perang Dingin berlangsung. Perang Dingin adalah perang tidak langsung antara blok Barat yang dipimpin Amerika Serikat dan blok Timur yang dipimpin oleh Uni Soviet. Indonesia dengan gerakan non-blok memilih netral, tidak memihak pihak manapun. Kita harus memaknai proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari. Makna proklamasi Indonesia dalam kehidupan sehari-hari antara lain, di lingkungan rumah kita dapat saling menghormati dan menghargai antar anggota keluarga. Kemudian, bangga memakai barang buatan dalam negeri, mengerjakan kegiatan bersama-sama anggota keluarga, mengembangkan hidup rukun dalam keluarga, serta kita juga dapat melakukan dengan cara rajin membantu orang tua. Sementara untuk di lingkungan sekolah, hal-hal yang dapat kita lakukan, mengisi kemerdekaan dengan giat belajar, mengikuti upacara bendera dengan tertib dan hikmat, mengamalkan Undang-Undang Dasar 1945 untuk mengenang perjuangan para tokoh dalam merumuskan Undang-Undang Dasar. Yang keempat, kita dapat mengikuti kegiatan pramuka di sekolah, serta toleransi dengan teman yang berbeda suku dan agama. Sedangkan di lingkungan masyarakat, hal-hal yang dapat kita lakukan yaitu kerja bersama dalam mempersiapkan peringatan proklamasi kemerdekaan Indonesia, bersatu menjaga kerukunan bangsa, mengembangkan sikap saling menghormati dan menghargai antar masyarakat Indonesia, mendukung pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasional, serta kita dapat menerapkannya dengan cara mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Penting bagi bangsa Indonesia. Berikut ini makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Pertama, menandai lahirnya bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan peristiwa bersejarah bagi bangsa Indonesia. Peristiwa ini menandai kelahiran negara Indonesia. Indonesia menjadi bangsa yang merdeka dan terbebas dari penjajahan bangsa asing. Penderitaan rakyat selama masa penjajahan membuat bangsa Indonesia bertekad menjadi bangsa yang merdeka. Kemerdekaan merupakan hak semua bangsa. Oleh sebab itu, seluruh rakyat Indonesia berjuang untuk meraih kemerdekaan. Peristiwa proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 sebagai pernyataan atas kemerdekaan bangsa Indonesia. Yang kedua, puncak perjuangan bangsa Indonesia meraih kemerdekaan. Bangsa Indonesia dijajah bangsa asing sangat lama. Perjuangan melepaskan diri dari penjajahan ini sudah berlangsung sejak lama. Para pejuang dari berbagai daerah, tua dan muda, silih berganti mengangkat senjata mengusir penjajah. Namun, upaya mereka masih belum berhasil karena perjuangan masih bersifat kedaerahan dan terpecah-pecah. Setelah peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928, barulah para pejuang bersatu padu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Saat itu tiba ketika Jepang kalah dari sekutu pada Perang Dunia Kedua. Indonesia yang pada waktu itu menjadi jajahan Jepang mengalami kekosongan kekuasaan. Terjadi perbedaan pendapat antara para pemuda dan golongan tua. Para pemuda mendesak Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan. Sementara itu, golongan tua tidak mau tergesa-gesa memproklamasikan kemerdekaan. Karena khawatir terjadi pertumpahan darah rakyat Indonesia, akhirnya golongan muda dan golongan tua bersatu bersepakat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. 3. Pengakuan dunia luar. Sebelum peristiwa proklamasi kemerdekaan, Indonesia dikenal sebagai negara jajahan bangsa asing seperti Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris, dan Jepang. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan oleh Soekarno menjadi pengumuman kepada dunia bahwa Indonesia telah merdeka dan sejajar dengan negara lain sebagai bangsa yang berdaulat.
Keadaan ini diikuti dengan pengakuan dari negara lain. Negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia adalah Mesir. Pengakuan kemerdekaan Indonesia kemudian diikuti oleh Suriah, Irak, Lebanon, Yaman, Saudi Arabia, dan Afghanistan. Keempat, bukti bahwa Indonesia merupakan bangsa yang mandiri. Jepang memang menjanjikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia, namun para pemuda menginginkan proklamasi kemerdekaan tidak dicampuri oleh Jepang. Pemuda ingin menunjukkan bahwa kemerdekaan Indonesia merupakan murni hasil perjuangan bangsa Indonesia. Kemerdekaan Indonesia bukan hasil dari pemberian bangsa asing. Proklamasi kemerdekaan Indonesia membuktikan keberhasilan bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah. Kelima, landasan untuk bersikap terhadap dunia. Selama bertahun-tahun bangsa Indonesia dijajah oleh bangsa asing. Bangsa Indonesia harus patuh terhadap kebijakan bangsa asing kala itu. Setelah proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka dan bebas untuk menentukan sikap terhadap dunia. Tidak ada lagi bangsa asing yang dapat memaksakan kehendaknya kepada bangsa Indonesia. Bahkan bangsa Indonesia menjadi penggagas kemerdekaan bangsa-bangsa di Asia Afrika melalui Konferensi Asia Afrika tahun 1955. Selain itu, Indonesia aktif memelihara perdamaian dunia melalui pembentukan gerakan non-blok ketika Perang Dingin berlangsung. Perang Dingin adalah perang tidak langsung antara blok Barat yang dipimpin Amerika Serikat dan blok Timur yang dipimpin oleh Uni Soviet. Indonesia dengan gerakan non-blok memilih netral, tidak memihak pihak manapun. Kita harus memaknai proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari. Makna proklamasi Indonesia dalam kehidupan sehari-hari antara lain, di lingkungan rumah, kita dapat saling menghormati dan menghargai antar anggota keluarga. Kemudian, bangga memakai barang buatan dalam negeri, mengerjakan kegiatan bersama-sama anggota keluarga, mengembangkan hidup rukun dalam keluarga, serta kita juga dapat melakukan dengan cara rajin membantu orang tua. Sementara untuk di lingkungan sekolah, hal-hal yang dapat kita lakukan, mengisi kemerdekaan dengan giat belajar, mengikuti upacara bendera dengan tertib dan hikmat, mengamalkan Undang-Undang Dasar 1945 untuk mengenang perjuangan para tokoh dalam merumuskan Undang-Undang Dasar. Yang keempat, kita dapat mengikuti kegiatan pramuka di sekolah, serta toleransi dengan teman yang berbeda suku dan agama. Sedangkan di lingkungan masyarakat, hal-hal yang dapat kita lakukan yaitu kerja bersama dalam mempersiapkan peringatan proklamasi kemerdekaan Indonesia, bersatu menjaga kerukunan bangsa, mengembangkan sikap saling menghormati dan menghargai antar masyarakat Indonesia, mendukung pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasional, serta kita dapat menerapkannya dengan cara mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Anak-anak, tahukah kamu bahwa diperlukan kemampuan untuk melakukan penyesuaian atau adaptasi ketika ingin menciptakan kerukunan dalam perbedaan? Masih ingatkah kamu pepatah "Di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung"? Pepatah ini mempunyai makna apabila berada di tempat yang baru, maka perlu menyesuaikan diri dengan keadaan setempat agar kita bisa diterima dan hidup berdampingan dengan damai. Hal ini juga berlaku pada tumbuhan. Agar keberlangsungan hidupnya terjamin, maka tumbuhan harus mampu melakukan adaptasi sesuai kondisi lingkungannya. Bagaimana cara tumbuhan beradaptasi? Ayo kita pelajari. Yang pertama adalah tumbuhan bunga teratai. Tanaman ini tumbuh di air. Agar dapat menyesuaikan diri, tanaman ini memiliki akar di bawah air. Tangkai daunnya tumbuh menjalar sehingga daun teratai dapat mengapung di air. Daun teratai bundar dan lebar.
Fungsinya adalah agar daun dapat menyerap cahaya matahari sebanyak-banyaknya. Hal ini akan berdampak saat penguapan air dan berfotosintesis. Daun teratai memiliki larutan yang bermanfaat sebagai pembersih daun. Teratai memiliki batang dengan rongga di dalamnya. Rongga ini berfungsi untuk membawa oksigen ke batang dan akar. Meskipun akar berada di dalam air, akar masih tetap dapat bernafas. Nah, dari teks bunga teratai tadi, kalian dapat mengisi peta pikiran. Apa itu bunga teratai? Mengapa bentuk daun bunga teratai lebar dan tipis? Terus siapa, di mana, kapan, dan bagaimana itu berkaitan dengan bunga teratai, kamu bisa mengerjakannya di buku tulis kalian. Baik, seperti tumbuhan, manusia memiliki cara berbeda dalam beradaptasi. Perbedaan yang ada bukan untuk dipermasalahkan, namun disyukuri. Tuhan menciptakan kita berbeda-beda agar kita saling mengenal dan saling menghargai. Perbedaan merupakan anugerah Tuhan. Ya, anak-anakku, sepertinya materi kita sudah habis untuk hari ini. Kalian harus tetap bersyukur karena diberikan kesempatan untuk bisa belajar daring. Tetap semangat dan ikuti pembelajaran daring terus bersama Ibu Titi. Berakhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.